Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, keluarga besar Muslimat Fatayat IPPNU Sawahan Surabaya. Berjumpa lagi dalam belajar bersama tentang ilmu agama. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semangat terus beribadah, dan tentunya semoga kita selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita bersama-sama belajar tentang ilmu agama, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini benar-benar dapat kita terima dan dapat kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan keluarga besar Muslimat Fatayat IPPNU, kita melaksanakan ibadah sholat dalam sehari adalah 5 waktu sholat wajib: subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Kalau dihitung jumlahnya adalah 17 rakaat. Dari ibadah sholat ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya perintah ini tidak hanya sekedar perintah, tapi tentunya ada nilai pendidikan, di mana di dalam setiap gerakan sholat dan doa yang kita baca, tentunya ada nilai dan makna yang harus kita pahami, sehingga pada saat kita menjalankan ibadah sholat, kita dapat menjiwainya dan dapat memahami apa maksud dari perintah ibadah sholat ini. Karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti atau makna gerakan ibadah sholat. Dengan harapan setelah kita memahami tentang arti gerakan ibadah sholat yang kita lakukan, mulai dari takbir, ruku, iktidal, sujud, dan salam, dari setiap gerakan itu kita akan bisa mengartikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Allahumma amin. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama tentang arti gerakan di dalam sholat. Di dalam sholat, setelah niat, gerakan yang pertama adalah kita takbir. Di mana takbir adalah kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Kita di dalam sholat diingatkan bahwasannya di dunia ini tidak ada yang lebih besar, lebih berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kita ini semuanya adalah baik mereka yang postur tubuhnya besar, baik mereka yang merasa punya kedudukan, baik mereka yang alim luar biasa, baik mereka yang tampan, kaya, dan lain sebagainya, mereka adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dhaif, sebagai makhluk yang lemah. Karena Allahu Akbar, Allah lah Maha Besar. Dengan kita mengingat, menyadari bahwasannya keadaan kita adalah sebagaimana dalam firman Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia adalah dijadikan Allah sebagai makhluk yang lemah. Sekuat-kuat apapun kita, sehebat apapun kita, sebertahta apapun kita, tetapi jangan sampai kita lupa bahwasannya ada Allahu Akbar, sehingga tidak akan menjadikan kita lupa daratan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang sok berilmu, sok berkedudukan, sok cantik, sok kaya, dan sok yang lainnya
Yang inilah yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kadangkala kita tidak mengetahui bahwasannya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah perwujudannya macam-macam. Ada berupa nikmat sehat, ada berupa nikmat rezeki, ada berupa nikmat kecantikan, ketampanan, keilmuan, dan kedudukan, ataupun nikmat yang lainnya. Tapi itu adalah nikmat pemberian dari Allah dan bukan semata-mata milik kita, karena nikmat itu akan sekali saja dalam hitungan ataupun sekejap mata, kalau Allah menghendaki mengambilnya, maka kita akan kembali menjadi makhluk yang dhaif. Dengan sholat, membaca niat, dan kita bertakbir mengingatkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, akan mengingatkan kepada kita bahwasannya tidak ada orang yang lebih melebihi Allah. Sehingga pada saat ibadah sholat 5 waktu, kita akan lebih mengutamakan panggilan Allah. Kita mendahulukan untuk beribadah sholat dibandingkan hanya sekedar bermain HP, bersenda gurau, ataupun santai-santai tidak jelas. Begitu takbir dikumandangkan, adzan memanggil kita untuk beribadah sholat, maka kita teringat panggilan dari Sang Akbar, Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, dengan kita menyadari Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kita tidak mudah melihat seseorang itu takjub, tetapi takjub kita adalah semata-mata kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali takjub melihat orang naik kendaraan bermerek, melihat orang pakai perhiasan yang mewah, melihat orang yang keren dan lain sebagainya. Kita selalu takjub, bahkan kadang-kadang kita menghamba kepadanya. Sekali lagi, dengan kita mengingat makna daripada takbir tersebut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mereka semuanya adalah makhluk Allah. Apa yang ia miliki adalah pemberian dari Allah. Maka kita tidak selayaknya adalah menghamba kepada mereka. Tetapi kita patutnya, wajibnya adalah menghamba kepada Sang Penciptanya, Sang Pemberi kemuliaan, Sang Pemberi jabatan, Sang Pemberi dunia. Siapakah dia? Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inilah arti dari gerakan ibadah sholat pada saat kita bertakbir sambil mengangkat tangan, seolah-olah kita merasa bahwasannya kita ini adalah makhluk Allah yang tidak berdaya, penuh banyak khilaf, dan membutuhkan Allah untuk memberikan maghfirah dan ampunan dari setiap khilaf kita. Pemirsa dan keluarga besar Muslimat, Fatayat, dan IPPNU Sawahan Surabaya, setiap manusia adalah menginginkan menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam perjalanannya kita ingat bahwasanya dalam diri kita ada nafsu lawamah dan nafsu sayyi'ah, ada nafsu mahmudah, dan belum lagi masih ada godaan setan yang terkutuk. Di mana dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwasannya kita ini adalah digoda dari golongan manusia dan digoda dari golongan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang akan selalu menggoda hati manusia dari golongan manusia dan dari golongan jin. Maka kita dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat tangan seraya melepaskan tangan kita sambil kita mengatakan, ya Allah, tidak ada keberdayaan bagi kita. Hanya karena kekuatan-Mu lah kita semuanya mampu menepis segala kejelekan dan bisa menjalankan kebaikan. Marilah kita ingat-ingat selalu gerakan ini di dalam ibadah sholat,
bahkan di luar ibadah sholat, sehingga nilai pendidikan yang ada di dalam ibadah sholat ini akan membawa kita menjadi orang yang lebih menyadari, lebih menjiwai bahwasannya tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ada rasa takut kepada siapapun selagi itu adalah lurus di hadapan Allah benar. Allahumma amin. Selanjutnya setelah takbir ada gerakan yang namanya ruku, yaitu membungkukkan badan dengan lurus sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Maha suci Tuhan yang maha agung serta menjunjung aku padanya. Di dalam ruku ini kita adalah membungkuk dengan 180 derajat lurus. Gerakan ini adalah menghamparkan, seolah-olah orang yang melaksanakan sholat pada saat gerakan ini adalah menghamparkan kepada tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucapkan rasa syukur dan mengazimkan Allah, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya segala nikmat ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membungkuk seperti ini adalah sebagai rasa tawaduknya, dan itu adalah tidak kita berikan tawaduk itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil bertawaduk kita menjiwai dan kita memuji, mentasbihkan diri atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah adalah maha agung, dan sekaligus kita wa bihamdihi memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bayangkan kalau kita sholat 5 waktu, setiap kali kita memuji kepada Allah, lesan kita mampu memuji kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak menjiwai bahwasannya ruku dengan membaca kalimat itu adalah memuji kepada Allah, maka yang ada adalah pujian ini keluar dari lesan kita, tetapi hati kita tidak pernah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selesai sholat kita tidak menyadari betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari nikmat mata, nikmat penciuman, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, belum lagi nikmat bisa tidur, nikmat bisa berkomunikasi, nikmat mempunyai keluarga, nikmat mempunyai sahabat, nikmat akal pikiran kita bisa digunakan, dan nikmat rezeki, serta banyak sekali nikmat, dan nikmat nafas, terlebih lagi nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu kita akan menjaga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Inilah penjiwaan kita terhadap ibadah sholat, sehingga pada saat kita keluar dari ibadah sholat, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat tersebut akan terus menjiwai kita, sehingga kita menjadi insan yang benar-benar soleh, solihah, mengerti bersyukur dan mengerti berterima kasih kepada Allah setiap kali kita beribadah. Ini adalah tidak ada nilainya dibandingkan setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita selalu mengeluh pada saat berpuasa, pada saat bersolat, pada saat ibadah-ibadah yang lainnya? Karena kita tidak pernah mengukur nikmat yang diberikan oleh Allah dibandingkan ibadah kita tidak seberapa. Wa itta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita mau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmatnya. Coba kalau kita hitung, nafas kita bisa keluar masuk setiap detik tanpa ada remote. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Andaikan dipisah saja nafas ini, jangankan 1 menit, 1 detik kita tidak bernafas, jangankan sehari, 1 jam saja kita tidak bernafas, tentunya ini akan kesulitan bagi kita. Dan kita merasa beratnya
orang yang tidak bernafas. Keluarga besar Muslimat Fatayat IPPNU Sawan Surabaya. Kita lihat sekarang ada wabah yang namanya COVID. Di antara gejala COVID adalah susah bernafas. Tanda-tandanya adalah sesak nafas. Bayangkan mereka yang sudah terkena COVID mengatakan bahwasannya sakit sekali karena tidak bisa bernafas. Kemauan nafas besar, tetapi kemampuan untuk bernafas tidak bisa. Andaikan ini kita hitung, berapa nilainya? Mereka yang harus ditahan, di distancing selama kurang lebih 23 hari, 1 bulan penuh, bahkan yang sampai ada 40 hari, mereka menahan sakitnya tidak bisa bernafas. Kalau kita mengingat seperti itu, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah akan menjadi nikmat, menjadi ringan, menjadi ikhlas, menjadi suatu syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari nikmat itu adalah begitu besar dibandingkan perwujudan ibadah kita yang berupa ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji yang hanya dibatasi sehari hanya 5 waktu. Sedangkan nafas kita adalah berapa ribu kali kita menghirup nafas kita, bahkan tidak terhitung. Itulah besarnya nikmat yang diterimakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan ruku ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah makin nikmatnya kita menjalankan ibadah, makin selalu rindunya kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya setelah ruku ada yang namanya iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Di dalam qaul Imam An-Nawawi Al-Bantani yang mana dijelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul yang merupakan syarah hadis atau syarah Lubabul Hadis. Di situ Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasannya iktidal atau gerakan, makna dari iktidal adalah seolah-olah orang yang melaksanakan iktidal dan diiringi membaca doa iktidal adalah di situ dia merasa Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan Allah telah menghapus segala khilaf-khilafnya yang berkaitan dengan hakumullah. Karenanya di dalam beriktidal jangan lupa tumakninah. Karena apa? Selama itu dia iktidal, selama itulah rontok yang namanya dosa-dosa hakumullah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa di dalam setiap gerakan sholat kita diperintahkan untuk tumakninah. Sujud, tumakninah, ruku, tumakninah, iktidal, tumakninah. Semuanya kita diperintahkan untuk tumakninah. Di antaranya karena seperti gerakan iktidal, yaitu seorang yang sholat dalam gerakan iktidal, maka saat itulah Allah akan merontokkan khilaf-khilafnya, dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang menjadi kesalahannya diiringi dengan keyakinan dan menyadari betul bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha memberi maaf. Innallaha kana ghafurur rahimah. Allah yang Maha memberikan maaf dan Maha memberikan kasih sayang kepada kita. Insya Allah termaafkan segala dosa-dosa kita. Dengan begitu, iktidal ini kita bawa pendidikan atau makna nilai iktidal ini tidak hanya di dalam ibadah sholat, tapi kita jiwai di luar sholat. Bahwasanya kapanpun, kesempatan apapun, kita selalu meminta maaf kepada Allah. Dan kita selalu meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah adalah maha luas. Pengampunan Allah adalah maha luas. Maka jangan sekali-kali kita berputus asa
terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mereka yang beribadah salat dan memahami makna gerakan ini serta menjiwainya tidak hanya di dalam ibadah salat tetapi di luar ibadah salat, maka akan timbullah rasa optimis yang tinggi atas segala anugerah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai mukmin yang qawi. Sebagaimana sabda Nabi, al-mu'min qawiyun ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat adalah lebih dicintai oleh Allah. Orang mukmin yang optimis, mereka lebih dicintai Allah. Orang mukmin yang yakin atas segala anugerah Allah, rahmat Allah dan kasih sayang Allah, lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang pesimis, yang selalu merasa dia adalah tidak pede, tidak mampu dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain Allah selalu memberikan kemampuan kepada makhluknya, memberikan nikmatnya kepada makhluknya. Inilah arti dari gerakan i'tidal. Semoga akan memunculkan rasa percaya diri kita, memunculkan kepada kita semua bahwasannya Allah luas maghfirahnya, luas rahmatnya yang menjadikan kita selalu menatap ke depan atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada gerakan di dalam sholat yaitu sujud. Sujud adalah anggota kita, dahi, kedua tangan, kedua lutut ini adalah yang mana menempel ke dalam sajadah atau kita istilahkan adalah ke dalam tanah. Di dalam sujud ini kita berdoa, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tangkihul Qaul, syarah hadis atau Sarah Lubabul Hadis. Di situ bahwasanya orang yang bersujud seolah-olah hatinya mengatakan, wa minha khalaqnakum, dan dari tanahlah Allah menciptakan kita semuanya. Arti gerakan ini harus kita jiwai, bahwasannya kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Yang mana gerakan ini adalah menghantarkan kita menjadi orang yang paham akan tawadhu, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Bagaimanapun keadaannya dia adalah tercipta dari tanah. Wahai manusia, janganlah kamu sombong. Kamu dan kamu yang lainnya adalah sama, diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena itu, maka jangan sekali-kali di antara kita adalah merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih dari yang lainnya. Karena pada hakikatnya kita adalah sama. Yang tidak menyamakan kita atau yang membuat kita beda adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia-mulia dari kalian semuanya adalah orang yang lebih takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita i'tidal kembali. Di dalam i'tidal kita juga kita nanti rukuk, sujud kembali, sujud yang kedua, mengingatkan kita kembali. Setelah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Orang yang salat harus menyadari arti dari gerakan sujud kita adalah kita harus ingat bahwasannya kelak kita akan dikembalikan lagi oleh Allah. Kemana? Ke tanah. Apa itu? Saat kita kembali dikuburkan atau meninggal dunia, kita ini dimakamkan, dikuburkan. Kalau orang bilang dipendem, dipendem ini. Siapapun dia, kelasnya apapun dia, strata apapun dia, maka pada saat dia meninggal dunia, sama dalam agama kita, agama Islam, tidak membedakan, dia harus dimakamkan, ditanam, dikubur ke dalam tanah, kembali seperti saatnya kita dulu diciptakan dari tanah dan kita kembali kepada tanah. Karenanya bagi kita, apa artinya sombong? Bagi kita,
Apa artinya kita ini kepingin dipuji? Bagi kita, apa artinya segalanya? Kalau kita tidak mengingat, segalanya akan kembali pada saatnya di tanah, dikubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita akan kembali tidak membawa apa-apa, tidak membawa keluarga, tidak membawa harta, tidak membawa tahta, tidak membawa nasabiah atau kenasapan. Yang kita bawa adalah amaliyah kita, amal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam belajar ilmu agama ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Apapun itu, mari kita niatkan semuanya adalah berwujud kepada amal ma'ruf nahi mungkar yang membawa kemaslahatan bersama, demi untuk saat kita kembali karibaan ilahi Rabbi. Setelah itu, seorang yang sholat pada saat sujud pun dia diingatkan pada gerakan sujud tersebut. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bahwasanya kita diciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan besok kita dibangunkan dari kubur pun dibangunkan dari tanah. Bahwasanya kelak ada yang namanya yaumul ba'ts, hari dibangunkan dari kubur. Hari kita bangun dari kubur itu, kita semuanya akan diperlihatkan hisab kita, amal kita, bahkan dari bangun dari tubuh, bangun dari kubur tersebut, makhluk tersebut akan berwujud sesuai dengan amalnya masing-masing. Sebagaimana ditampakkan oleh Nabi Muhammad pada saat perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, dan disitulah di setiap langit Nabi Muhammad menemukan kejadian-kejadian, menemukan hal-hal yang aneh. Disitulah gambaran umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak dibangunkan dari kubur sesuai dengan amalnya masing-masing. Subhanallah, astagfirullah, wa atubu ilaik. Marilah, senyampang masih ada umur, masih ada kesempatan, kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan terus menggali ilmu agama, dan terus kita bersama-sama untuk belajar ilmu agama sebagai ilmu dan modal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita semakin berkualitas, semakin mukhlasin, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, gerakan sholat adalah salam. Dalam salam kita membaca Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Pada saat gerakan salam, seorang musolli atau orang yang salam dalam hatinya memberikan makna, ya Allah, berilah catatan saya kelak, catatan kebaikan di tangan kanan. Janganlah diberikan catatan saya dari tangan kiri saya. Artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga catatan kita selama di dunia ini adalah mempunyai nilai yang baik, sehingga digambarkan sebagai catatan kanan, yaitu catatan amal ibadah yang baik. Sedangkan catatan kiri adalah catatan ibadah atau amal yang jelek. Kita berharap ditutupnya sholat dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minta keselamatan kepada Allah, dan meminta keselamatan itu tersebut diwujudkan dengan catatan kebaikan kita dari catatan kanan kita, yaitu catatan yang baik. Allahumma amin. Dari gerakan ini tidaklah berhenti kita maknani pada saat sholat saja, tetapi dengan harapan gerakan ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nilainya sholat ini adalah kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mengakbarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memberikan rasa tawaduk kita kepada Allah, mengakui kelemahan kita dari kekuasaan Allah, dan segala-galanya di luar ibadah sholat. Itulah yang dimaksud bahwanya sholat mempunyai makna innas sholata
tanha 'anil faksya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan faksya yang keji, mungkar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama dalam belajar bersama ini untuk terus watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, untuk belajar bersama, bersabar, belajar bersabar dan bersabar terhadap perbuatan yang hak, sehingga kita tidak ada henti-hentinya untuk berikhtiar menjadi orang yang lebih baik dan baik dan baik. Hari ini semoga lebih baik dari kemarin, dan hari esok semoga lebih baik dari hari ini. Ini komitmen kita, dan kita akan terus berupaya melalui belajar bersama tentang ilmu agama akan menjadikan kita orang yang lebih sempurna. Pemirsa dan keluarga besar Muslimat Fatayat dan IPPN Usawahan, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada komen dan pertanyaan, silakan ditulis dalam link komen. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kegiatan ini semakin membawa berkah, semakin berkualitas, dan mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ke depan kita bertemu dalam kondisi yang lebih sehat dan barokah serta bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.